Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Maulana Ibrahim dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 mata kuliah Psikologi Kepribadian. Dosen pengampu Ibu Tati Mamlakah. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Psikologi Ego oleh Anna Freud. Guna memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian, di sini saya akan menjelaskan biografi Anna Freud. Anna Freud, pewaris tahta psikoanalisis. Anna Freud, putri dari Sigmund Freud, adalah seorang psikolog yang sangat berpengaruh dalam bidang psikoanalisis, khususnya dalam perkembangan psikologi ego. Lahir pada tanggal 3 Desember 1895 di Wina, Austria. Anna tumbuh dalam lingkungan yang sangat intelektual dan sejak kecil sudah tertarik pada dunia psikologi. Kontribusi signifikan. Anna Freud dikenal karena kontribusinya yang signifikan memahami perkembangan psikoseksual anak-anak. Ia memperluas teori ayahnya dengan fokus pada ego, bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai mediator antara id, dorongan dasar, dan superego, moralitas. Psikologi ego. Anna Freud mengembangkan konsep psikologi ego yang menekankan pada kekuatan ego dalam menghadapi konflik batin dan dalam adaptasi terhadap lingkungan. Mekanisme pertahanan diri. Beliau juga melakukan penelitian mendalam tentang mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh individu untuk melindungi dari kecemasan. Beberapa mekanisme pertahanan yang terkenal adalah penindasan, proyeksi, dan rasionalisasi. Psikoanalisis anak. Anna Freud adalah pionir dalam bidang psikoanalisis anak. Ia mengembangkan teknik-teknik khusus untuk bekerja dengan anak-anak, termasuk permainan dan observasi langsung. Warisan Anna Freud. Warisan Anna Freud sangatlah besar. Teori-teorinya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang psikologi perkembangan, psikologi klinis, dan psikoanalisis. Anna Freud mendirikan Hampstead Nursery dan Hampstead Child Therapy Course di London, yang menjadi pusat pelatihan bagi para psikoanalisis anak di seluruh dunia. Kisah pendidikan Anna. Anna Freud, putri dari Sigmund Freud, tumbuh dalam lingkungan yang sangat intelektual. Pendidikan formalnya didapatkan di sekolah-sekolah swasta di Wina, Austria. Namun pendidikan yang paling berharga baginya adalah yang didapatkan langsung dari ayahnya. Pendidikan di rumah. Anna sering terlibat dalam diskusi mendalam tentang psikologi bersama ayahnya dan para tamu di rumah mereka. Analisis pribadi. Ia juga menjalani analisis pribadi dengan ayahnya, sebuah pengalaman yang sangat membentuk dirinya sebagai psikoanalisis. Kisah menarik Anna Freud selama Perang Dunia II. Anna Freud dan Perang Dunia II. Ketika Nazi berkuasa di Austria, Anna Freud dan keluarganya terpaksa melarikan diri ke Inggris. Periode ini menjadi salah satu babak paling menantang dalam hidupnya. Pelarian dan pengungsian. Kehidupan yang stabil dan nyaman di Wina. Anna Freud harus meninggalkan rumah teman dan kolega untuk mencari perlindungan di negara asing. Fokus pada anak-anak. Meskipun dalam situasi yang sulit, Anna Freud tetap fokus pada anak-anak. Ia melihat banyak anak-anak yang trauma akibat perang, baik yang terpisah dari keluarga maupun yang menyaksikan kekejaman perang. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu Anna Freud adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah psikologi. Melalui karyanya, ia telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan psikoseksual anak-anak dan mekanisme pertahanan diri. Warisannya terus hidup dan menginspirasi generasi psikolog berikutnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan di ujung cerita ini, aku hanya bisa berharap semoga kenangan indah ini takkan pernah pudar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang